Namaku Rahma. 5 tahun lalu, aku adalah seorang istri yang merasa hidupnya utuh. Aku percaya pada suamiku, Raka, sepenuh hati. Lelaki yang pernah bersumpah akan menjagaku sampai akhir hayat, justru menjadi orang pertama yang menghempaskanku saat aku jatuh tak berdaya. Saat itu kami tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran Bekasi. Aku baru saja keguguran anak pertama kami karena kecelakaan kecil di dapur. Belum cukup waktu untuk sembuh dari luka fisik dan batin, suamiku justru berubah dingin. Setiap pulang kerja, ia lebih banyak diam. Tak lagi menyapa lembut seperti dulu. Bahkan tak segan membentakku hanya karena hal sepele. Rahma, kamu cuma beban. Aku kerja banting tulang. Kamu di rumah malah bikin masalah, teriaknya suatu malam. Aku hanya diam, menahan air mata. Ingin menjelaskan, tapi apapun yang kuucap hanya menambah amarahnya. Sampai satu hari, saat aku bangun pagi hendak menyiapkan sarapan, aku menemukan koper besar di depan pintu kamar. Raka berdiri di sana, wajahnya tanpa ekspresi. Kita cerai, katanya dingin. Aku hampir tak percaya. Apa maksudmu, Raka? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku sudah bosan. Hidup dengan kamu cuma bikin aku makin jatuh. Kamu nggak kerja, kamu sakit-sakitan, kamu nggak bisa kasih aku keturunan. Aku butuh hidup yang lebih baik. Dan kamu bukan bagian dari itu. Tanpa memberi waktu bagiku untuk menjawab, ia pergi meninggalkan rumah. Hari itu, hidupku hancur. Tetangga satu persatu mulai menjauh. Dianggap perempuan tak berguna, istri gagal, beban masyarakat. Aku tinggal sendiri, mengais tenaga dari sisa-sisa tabungan yang tak seberapa. Aku sempat jatuh sakit hingga seminggu hanya bisa berbaring. Tak ada yang peduli. Namun di tengah kesendirian itu, Allah kirimkan pertolongan. Lewat surat dari notaris yang datang sebulan setelah perceraian, aku diberitahu bahwa almarhumah ibuku, yang meninggal setahun sebelumnya, meninggalkan warisan yang baru bisa dicairkan saat aku sudah tak dalam ikatan pernikahan. Jumlahnya 10 miliar rupiah. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Aku berkali-kali membaca ulang, memastikan aku tidak sedang bermimpi. 10 miliar. Di saat orang-orang melihatku hina, di saat mantan suamiku menginjak harga diriku, Allah membukakan jalan dari arah yang tak pernah kuduga. Namun aku tidak segera mencairkan dan menggunakannya. Aku justru semakin rajin menyendiri, bertafakur, merenung. Uang sebesar itu bukan sekadar harta. Itu adalah ujian. Aku bisa menggunakan untuk balas dendam. Tapi aku tahu, lebih baik aku gunakan untuk bangkit. Satu malam, saat ku sujud panjang dalam tahajud yang sunyi, aku membuat janji pada Allah. Ya Allah, jadikan harta ini jalan untukku berdiri sendiri. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa Engkau tak pernah meninggalkan hamba MU. Dan sejak malam itu, jalan hidupku berubah. Setelah malam penuh tangis dan doa panjang itu, aku merasa bahwa hidupku akan segera berubah. Aku tak mau terus meratapi luka, melainkan bangkit dan menyusun masa depan. Setiap malam aku merenung, mencari petunjuk dari Allah dalam kegelapan, berharap pertolongan yang Engkau janjikan. Keesokan harinya, aku mengunjungi kantor notaris di Jakarta. Di sana, aku bertemu dengan seorang wanita paruh-baya yang penuh wibawa dan ramah. Ia menjelaskan satu persatu isi surat wasiat almarhumah ibuku. Semua aset milik ibuku tersusun rapi, tanah di pinggiran kota, beberapa rumah, saham di perusahaan lokal, dan deposito di beberapa bank. Jumlahnya mencapai 10 miliar rupiah. Di situ aku belajar arti tanggung jawab dan kebijaksanaan. Bukan semua orang mampu memaknai harta sebagai titipan dari Allah. Aku pun bertekad tidak menyia-nyiakan karunia ini. Aku merencanakan untuk membangun usaha yang selama ini hanya kugedor dalam hayalku. Perjalanan yang penuh rintangan pun dimulai. Aku menyisihkan sebagian harta warisan untuk mendirikan sebuah unit usaha kecil. Usaha yang awalnya tak lain hanyalah usaha rumahan untuk mengolah produk kecantikan berbahan alami. Resep rahasia ibuku, yang turun-temurun sejak lama, kupakai sebagai fondasi. Aku pun menamainya Rahma Botanica.
Hari demi hari aku bekerja keras tanpa kenal lelah. Dari pagi hingga malam aku menyulam mimpi dan merealisasikannya dengan penuh keyakinan. Meski banyak orang meremehkanku, aku tahu bahwa setiap tetes keringatku adalah bukti keikhlasan dalam menjalani takdir. Kami mulai dari nol menjual produk ke tetangga. Lambat laun, berkat ketekunan dan doa yang tak pernah putus, produk kami mendapat tempat di hati masyarakat. Tak hanya itu, aku mulai belajar manajemen, pemasaran, dan strategi bisnis. Aku habiskan setiap waktu senggang untuk membaca buku dan mendengarkan ceramah yang mengajarkan tentang kerja keras dan sabar. Di saat yang sama, aku merasakan kehadiran sosok yang pernah menghancurkan hatiku. Raka, mantan suamiku yang pernah menceraikanku, tak henti-henti menghantui benakku. Seringkali aku terbayang wajahnya yang dingin, tatapan yang menyatakan penyesalan yang terlambat. Namun kini, aku sudah tak ingin terjebak pada masa lalu. Aku yakin bahwa setiap manusia memiliki jalan untuk memperbaiki diri, namun ada kalanya perpisahan sudah merupakan bagian dari rencananya. Malam itu, saat aku menutup hari dengan doa panjang di depan jendela kamarku yang sederhana, aku berjanji untuk tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan. Aku tahu bahwa setiap keberhasilan yang kualami merupakan bentuk balasan dari Allah. Aku pun siap menjalani perjalanan panjang untuk mengubah nasib dan membuktikan pada dunia bahwa perempuan yang pernah diremehkan kini berdiri kokoh dengan kekuatan dari iman dan usaha. Di balik setiap kerikil yang kupijak, aku menemukan pelajaran hidup yang tak ternilai. Jalan kesuksesan memang tak pernah lurus, namun setiap tikungan menyimpan makna yang mendalam. Harta warisan itu bukan hanya soal angka semata. Ia adalah titipan yang harus kusyukuri dan aku pandang sebagai kunci untuk membebaskan diriku dari belenggu masa lalu. Aku pun mulai membuka lembaran baru. Dengan setiap langkah yang kutapaki, aku semakin yakin bahwa jalan yang telah digariskan oleh Allah adalah jalan yang penuh berkah. Semua luka yang dulu mengiris hatiku, kini berubah menjadi bekal untuk maju, menggapai impian, dan menjalani hari dengan penuh keyakinan. Saat aku mengusap air mata yang tak lagi menetes karena kepedihan, aku pun tersenyum dalam keheningan malam. Di balik deru angin yang menyapa, aku mendengar bisikan lembut dari Allah, mengingatkan bahwa setiap ujian adalah jalan menuju keberhasilan. 3 tahun berlalu sejak hari itu. Hidupku berubah jauh dari yang pernah kubayangkan. Rahma Botanica kini bukan lagi usaha kecil yang dijual dari pintu ke pintu. Kami sudah punya pabrik sendiri, belasan karyawan, dan jaringan distribusi di beberapa kota besar. Beberapa kali aku diundang sebagai pembicara di acara wirausaha perempuan. Dan hari itu, aku diminta mengisi seminar motivasi bisnis di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Selatan. Awalnya aku ragu, tapi dorongan dari teman-teman dan staf membuatku mengiyakan. Aku tak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari pertemuan yang tak pernah kuinginkan. Ruangan itu penuh dengan hadirin dari berbagai kalangan. Aku mengenakan gamis sederhana berwarna krem dan kerudung coklat muda. Di tangan kiriku, ada pointer presentasi, dan di layar besar, terpampang nama lengkapku dan nama usahaku. Aku membuka dengan kisah jatuh bangunku. Tentang bagaimana aku memulai dari tidak punya apa-apa, hanya air mata dan doa. Tentang bagaimana aku dikhianati dan diceraikan saat sedang sakit. Tentang warisan 10 miliar yang tidak langsung kubelanjakan, tapi kupakai untuk bangkit. Setiap kata yang kulontarkan membuat ruangan terdiam. Beberapa orang menangis. Tapi ada satu wajah, satu sorot mata yang mencuri perhatianku di deretan bangku belakang. Aku mengerjapkan mata. Tidak mungkin. Tapi hatiku langsung mengenalinya. Raka. Dia duduk diam, menunduk, tapi sesekali menatapku dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Matanya berkaca-kaca. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya mulai memutih di sisi pelipis. Tapi aku tahu pasti, itu dia. Lelaki yang dulu menceraikanku di depan koper dengan dingin, kini duduk di hadapanku saat aku berdiri sebagai wanita yang tak lagi bisa diinjak. Selesai acara, aku turun dari panggung. Beberapa orang langsung mendatangiku, bersalaman, berfoto. Aku berusaha tetap ramah, meski dadaku sesak oleh rasa yang tak bisa kutentukan.
Dan akhirnya, dia datang mendekat. Rahma. Suaranya lirih, seperti gemetar. Aku menatapnya. Tenang, Raka. Dia tersenyum hambar, seperti tak tahu harus berkata apa. Kamu luar biasa sekarang. Aku diam. Tak ingin terburu emosi. Aku datang ke sini karena aku nggak sengaja lihat namamu di poster seminar. Aku pikir, bukan kamu. Tapi ternyata memang kamu. Aku mengangguk pelan. Aku yang dulu kamu ceraikan. Raka menunduk. Rahma, aku nggak bisa bohong. Setelah kita berpisah, aku jatuh. Usaha tekstilku bangkrut. Aku ditipu rekanan. Dinda meninggalkanku. Hidupku hancur. Dan selama itu, aku sadar. Aku salah. Aku masih diam. Tak ingin menjatuhkan. Tapi juga tak ingin membukakan pintu yang telah Allah tutup rapat. Aku cuma ingin minta maaf. Dari lubuk hati paling dalam. Aku terlalu bodoh waktu itu. Aku buang wanita yang setia, yang sabar, hanya karena egoku. Sekarang, aku lihat kamu berdiri begitu kuat. Suaranya patah di ujung. Aku melihat matanya basah. Tapi aku hanya menghela napas. Raka, ujarku pelan. Terima kasih sudah datang. Tapi apapun yang terjadi di masa lalu, biarlah jadi pelajaran. Aku sudah memaafkan. Tapi aku tidak bisa kembali. Dia terdiam. Menatapku lama. Seperti menyadari semuanya sudah terlambat. Aku pun melangkah pergi. Dalam hati, tidak ada dendam. Tapi juga tidak ada ruang untuk kembali. Karena wanita yang dulu kamu injak, kini berdiri lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Dan itu bukan karena harta semata. Tapi karena Allah tak pernah meninggalkan orang yang teraniaya. Setelah pertemuan itu, aku pikir Raka akan pergi dan tak muncul lagi. Tapi ternyata aku salah. 3 hari setelah seminar, sebuah mobil hitam berhenti di depan kantor Rahma Botanica. Dari balik jendela kaca kantor, aku melihat sosok yang pernah mengisi hari-hariku, turun dari mobil dengan langkah ragu. Raka, lagi. Ia menenteng sesuatu di tangannya. Sebuah kotak panjang, terbungkus rapi. Aku sudah bisa menebak arahnya. Tapi aku tak menyangka dia akan seberani ini. Maaf, Bu Rahma, beliau bersikeras ingin bertemu langsung, ujar resepsionis. Aku mengangguk. Silakan masuk. Raka masuk ke ruanganku, duduk dengan gelisah. Ia menatap sekeliling, seperti tak percaya kantor ini adalah milikku. Dulu ia memandangku hanya sebagai istri tak berguna. Kini ia melihatku sebagai pemilik perusahaan yang berdiri dengan keringat dan air mata. Aku bawa ini, katanya pelan, meletakkan kotak di atas meja. Hadiah? Tanyaku datar. Bukan lebih ke simbol permintaan maaf. Aku tahu nggak cukup, tapi aku nggak tahu cara lain, katanya menunduk. Aku membuka kotak itu perlahan. Isinya? Sebuah syal wol berwarna biru tua. Aku menatapnya. Ini? Dulu kamu pernah bilang kamu suka warna ini. Aku rajut sendiri. Hatiku tercekat sejenak. Tapi bukan karena tersentuh, melainkan karena sadar bahwa semua ini hanya datang ketika dia sudah terpuruk. Raka, ujarku pelan tapi tegas. Aku tidak pernah menyesali kita berpisah. Karena lewat luka itu, aku bangkit. Tapi kamu harus tahu, aku tidak butuh simpati. Aku butuh ketegasan. Dan itu sudah kutemukan sejak kamu pergi. Ia mengangguk pelan, tapi tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, ia kembali muncul. Kali ini datang sebagai calon investor. Kalau kamu izinkan, aku mau ikut tanam modal. Aku tahu bisnis kamu akan lebih besar ke depan, katanya saat makan siang bersama timku. Aku menatapnya tajam. Kamu mau menanam modal di bisnis perempuan yang dulu kamu ceraikan karena dianggap tak berguna? Wajahnya pucat. Tapi aku tak ingin mempermalukannya. Aku hanya ingin dia tahu, tidak semua hal bisa dibeli kembali. Pertemuan itu menjadi akhir. Ia tak pernah datang lagi setelah itu. Sementara itu, usahaku semakin berkembang.
Aku membuka cabang di luar kota, menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja perempuan yang dulu senasib denganku. Aku membangun bukan hanya bisnis, tapi juga harapan. Dan di suatu malam yang sunyi, aku melihat cermin di kamarku. Refleksi diriku yang dulu ringkih, kini berdiri tegak. Perempuan yang dulu dicampakan, kini jadi inspirasi banyak orang. Bukan karena 10 miliar semata, tapi karena Allah yang tak pernah meninggalkan hambanya. Dan karena luka itu kuterima bukan untuk dikutuk, tapi untuk dijadikan batu loncatan. Malam itu, aku pun bersujud, bersyukur, karena telah dijatuhkan. Karena dengan itulah aku belajar berdiri, lebih kuat dari sebelumnya. Waktu terus berjalan. Rahma Botanica kini berkembang menjadi perusahaan besar dengan puluhan cabang di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, kami juga mulai mengekspor produk ke luar negeri. Setiap pagi, saat aku duduk di ruang kerjaku yang sederhana namun lapang, aku menatap foto ibuku yang selalu kualasi doa. Tanpa beliau, aku tak akan punya kekuatan dan keberanian seperti hari ini. Warisan itu bukan hanya soal uang, tapi tentang kepercayaan dan keberkahan yang Allah titipkan melalui beliau. Dan yang paling mengejutkan, tahun ini aku diundang ke sebuah acara penghargaan nasional. Pengusaha wanita tangguh berbasis produk halal. Acara besar yang disiarkan langsung di televisi. Aku hampir menangis ketika namaku dipanggil ke atas panggung. Di antara tepuk tangan ribuan hadirin, aku melangkah perlahan, menatap lampu sorot yang menyilaukan tapi hangat. Saat aku berdiri di depan mikrofon, aku hanya bisa berkata, ini bukan tentang siapa yang pernah meninggalkan, tapi tentang siapa yang tetap bertahan. Tentang siapa yang percaya bahwa Allah tak pernah tidur. Tepuk tangan mengiringi setiap ucapanku. Tapi di tengah kerumunan, aku menangkap satu bayangan. Wajah yang tak asing, duduk di barisan belakang. Raka, dia datang lagi. Kali ini tak membawa apa-apa. Tak menunduk malu. Tapi juga tak tersenyum. Ia hanya duduk, menatapku, dengan tatapan kosong. Malam itu, setelah acara selesai, aku berjalan keluar dari gedung. Udara malam Jakarta cukup dingin. Aku menyelimuti tubuhku dengan jaket tipis. Dan di depan mobilku, dia berdiri. Rahma, katanya pelan. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aku sudah melihat semuanya. Sekarang aku sadar, aku bukan kehilangan istri. Aku kehilangan permata. Aku menatapnya dengan tatapan yang lembut tapi pasti. Raka, kamu tidak kehilangan. Kamu melepaskan. Dia tertunduk, tak membalas sepatah kata. Aku melanjutkan, dan aku sudah menemukan kedamaianku. Tanpa dendam, tanpa penyesalan. Ia mengangguk perlahan. Kamu bahagia sekarang? Tanyanya lirih. Aku tersenyum. Lebih dari yang pernah aku bayangkan. Malam itu kami berpisah tanpa air mata, tanpa amarah. Hanya diam yang cukup menjelaskan segalanya. Sementara aku melanjutkan hidup, membangun lebih banyak lapangan kerja, membina lebih banyak ibu rumah tangga untuk mandiri. Dalam setiap langkahku, aku tahu, Allah tidak menempatkanku di titik ini secara kebetulan. Semua luka, semua air mata, semua kesendirian, ternyata bukan hukuman. Tapi jalan menuju kemuliaan. Aku bukan siapa-siapa ketika ditinggalkan. Tapi aku jadi luar biasa saat ditinggikan oleh Allah. Dan sekarang, aku bukan hanya Rahma yang dulu diceraikan tanpa perasaan. Aku adalah Rahma yang berdiri atas keringat, doa, dan pengkhianatan yang tak membunuhku, justru menguatkanku. Karena aku tahu, Allah selalu bersama mereka yang bersabar.